dimiliki oleh Allah. Saudara-saudari, kenapa judulnya adalah perhentian Allah, bukan perhentian kita? Karena perhentian Allah itu adalah perhentian kita. Amin. Saudara-saudari, di seluruh Alkitab dicatat mengenai perhentian Allah. Amin. Nah, saudara-saudari, perhentian Allah yang pertama itu dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 2 dan 3. Mari kita baca dulu saudara-saudari supaya kita melihat perhentian Allah. Benih dari perhentian Allah itu selalu ada di dalam kitab Kejadian. Dan tuaian perhentian Allah ada di dalam kitab Wahyu. Amen. Saudara-saudari, 2 pasal di dalam kitab Kejadian adalah benih perhentian. 2 pasal di akhir kitab Wahyu itu adalah penuaian dari perhentian. Dan kita hari ini hidup di antara keduanya. Supaya apa, saudara-saudari? Supaya kita juga berada di dalam perhentian Allah. Mari kita baca, saudara-saudari. Kejadian 2 ayat 2 dan 3. Amin. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan itu, dan dia ketujuh pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang dilakukan itu. Lalu Allah
Apa yang menyebabkan Allah memiliki perhentian? Apa saudara-saudari? Manusia. Apa saudara-saudari? Apa yang menyebabkan Allah itu memiliki perhentian? Hari tenang. Ya. Puas dengan Ya, saudara-saudari. Makna dari perhentian adalah Allah itu telah memiliki kepuasan. Amin. Allah itu telah puas. Amin. Amin. Mengapa dia puas? Ada manusia. Karena dia telah mendapatkan manusia. Amin. Amin. Dia telah mendapatkan manusia. Amin. Manusia yang bagaimana? Manusia yang mengemban gambar Allah Amin. dan berkuasa Amin. mewakilinya di atas muka bumi. Amin. Karena itu saudara-saudari, ketika Allah puas, itulah perhentian. Dan kepuasan dia, penyebabnya adalah dia mendapatkan manusia. Maka kita membacanya di dalam Kejadian pasal 1 ayat 31. Amin. Saudara-saudari, baca ya, Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang menjadikan itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Setelah dia mendapatkan manusia, dikatakan apa? Allah mengatakan apa? Sungguh amat baik. amat baik. Sungguh amat baik. Ketika Allah selesai menciptakan manusia, maka Allah mengatakan sungguh amat baik. Inilah kepuasan Allah, saudara. Allah mendapatkan manusia dan di sana dia puas. Amin. Dia puas. Amin. Maka kepuasan Allah inilah perhentian Allah. Amin. Dan manusia yang telah menjadi kepuasan Allah itu ikut apa, saudara-saudari? Puas. Ikut puas dan memiliki perhentian. Haleluya, saudara-saudari. Amin. Kalau kita seorang manusia, harusnya kita puas. Amin. Ketika Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, ketika Allah menciptakan binatang, dia cuma mengatakan baik, baik. Tetapi begitu Allah menciptakan manusia, maka dia mengatakan sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Amin. Saudari, coba katakan aku manusia. Kepuasan Allah. Aku manusia. Kepuasan Allah. Saudari, asal kita manusia, kita ini kepuasan Allah. Amin. Asal kita manusia. Allah tidak pernah puas dengan yang namanya kucing. Allah tidak pernah puas dengan yang namanya anjing. Allah tidak pernah puas dengan namanya bunga anggrek. Allah hanya puas ketika dia mendapatkan manusia. Sekali lagi katakan, aku manusia, kepuasan Allah. Amin. Aku manusia, kepuasan Allah. Amin. Saudara-saudari, entahkah kita cantik, entahkah kita ganteng, entahkah kita nggak cantik, nggak ganteng, entahkah kita miskin, entahkah kita kaya, entahkah kita terpelajar, kita tidak terpelajar, kita pintar, kita bodoh, abaikan saudara. Asal kita manusia, maka kita ini kepuasan Allah. Kalau tadi dikatakan ketika Allah berhenti, manusia ikut. Kalau Allah puas, kita puas, saudara. Semoga kita tidak menjadi orang yang baperan, ya. Kenapa? Karena kita ini kepuasan Allah. Amin. Dan bukan hanya dia puas terhadap kita, kita juga ikut. Amin. Kita ikut apa, saudara-saudari? Maka ketika manusia sudah diciptakan, dia ditaruh di mana, saudara-saudari? Di Taman Eden. Tahu arti Eden, saudara-saudari? Apa artinya Eden?
gembira. Amin. Gembira. Jadi ketika Allah telah menciptakan manusia, manusia ditaruh di Taman Eden, yaitu sudah taman gembira. Amin. Gembira. Amin. Ya. Coba katakan kanan kiri ya, kamu gembira. Gembira. Kamu gembira. Kamu gembira. Oce gembira. Kamu gembira. Amin. Selesai. Karena Allah memiliki perhatian, Allah puas, kita gembira. Amin. Haleluya. Kita gembira ya saudara-saudari. Amin. Tetapi saudara-saudari, kita melihat ada tragedi di taman itu. Maka manusia jatuh. Amin. Ketika jatuh, manusia bersembunyi. Manusia tidak lagi gembira. Manusia menjadi takut. Amin. Takut. Terus sembunyi. Ya. Saudara-saudari, hari ini kita menjalani hidup takut atau gembira? Saya ulangi lagi pertanyaannya, kayaknya tidak ada yang jawab. Kita menjalani hidup ini takut atau gembira? Takut. Gembira. Takut. Dua-duanya. Takut. Banyak kan takutnya. Saudari, yang takut naik ke atas, saya makan. Yang gembira tetap di bawah. Dapat privilege, ya. Yang menjawab takut langsung aja naik ikut perjamuan kasih. Saudari, saya ulangi lagi pertanyaan. Kita ini menjalani kehidupan kita takut atau gembira? Nanti masih mau di bawah semua. Saudara-saudari, ya. Kita ketika ditanya takut atau gembira, ada yang jawab takut, ada yang jawab dua-duanya. Cari aman, ya. Yang jawab dua-duanya itu cari aman. Cari aman. Saudara-saudari, maka manusia menjadi takut dan bersembunyi. Tetapi saudara-saudari, Allah tetap bertanya kepada manusia. Amin. Di manakah engkau? Amin. Di manakah engkau? Allah tetap mencari manusia. Amin. Kata di mana engkau seharusnya adalah membuat manusia, oh, aku ini takut, tapi Allah masih mencari aku. Amin. Maka saudara-saudari, sejak kejatuhan manusia, manusia keluar dari hadirat Allah. Manusia keluar dari hadirat Allah. Manusia keluar dari hadirat Allah. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudari? Manusia mulai mengembara. Tak lagi mengembara dalam dosa, ya. Tak lagi mengembara dalam dosa. Ya. Manusia mulai mengembara, menjauhi Allah. Saudara-saudari, maka kehilangan apa? Kehilangan perhatian, kehilangan kepuasan, kehilangan kegembiraan. Amin. Saudara-saudari, tetapi tetap Allah adalah Allah. Allah tetap melihat, ya, di dalam Kejadian pasal 4 dia masih mendapatkan namanya Habel. Dia masih mendapatkan orang bernama Set. Dia mendapatkan Enos. Dia mendapatkan Henok. Dia mendapatkan Nuh. Dia mendapatkan Abraham. Dia mendapatkan Ishak. Dia mendapatkan Yakub. Dia mendapatkan Yusuf. Atau setelah Yakub dia mendapatkan satu bangsa, namanya bangsa Israel. Saudara-saudari, melalui bangsa Israel inilah Allah kembali mendapatkan perhatian. Amin.
Ketika orang Israel dibawa keluar dari Mesir, dia mengembara di padang gurun, sampailah dia di tanah perjanjian. Amin. Di tanah perjanjian. Tanah perjanjian ini, kenapa disebut tanah perjanjian? Karena tanah ini dijanjikan kepada Abraham untuk didiami keturunannya, yaitu keturunannya Yakub, yaitu Israel. Ke-12 suku itu masuk ke dalam tanah perjanjian. Tetapi saudara-saudari, di dalam tanah perjanjian ini harus diapain saudara-saudari? Harus digarap, harus diolah. Untuk apa? Untuk menghasilkan bangunan Allah, yaitu rumah Allah, yaitu bait Allah. Bait Allah. Bait Allah ini menjadi tempat kediaman Allah. Mari kita baca di dalam 1 Raja-Raja 8. 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-10 dan 11. Sudah baca ya? Ketika imam-imam keluar dari kota kudus, sehingga imam-imam tidak dapat berdiri untuk menyembah oleh sebab kemuliaan saudara-saudari, ketika Salomo membangun bait Allah, membangun rumah Tuhan, di sana ketika ditakbiskan, maka kemuliaan Allah turun ke atas di dalam rumah Tuhan. Amin. Ya. Kemuliaan Allah turun. Saudara-saudari, disinilah Allah mendapatkan perhentian. Dia mendapatkan tempat kediaman di atas muka bumi. Amin. Saudara-saudari, maka dua perhentian pertama ini hanyalah sebuah lambang. Ketika dia selesai menciptakan Adam, Allah berhenti. Itulah lambang yang pertama. Kemudian setelah Allah turun, karena bait Allah ada di muka bumi, maka itulah lambang dari perhentian Allah. Amen. Yang kedua. Saudara-saudari, setelah itu dia mendapatkan manusia kedua. Ya, manusia kedua atau Adam yang akhir. Amin. Namanya Yesus. Saudara-saudari, Yesus itulah perhentian Allah. Amin. Yesus itulah realitas dari perhentian Allah. Mari kita buka di dalam Matius pasal 3 ayat 17. Matius pasal 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, Inilah anakku yang kekasih, kepadanya Aku berkenan. Amen. Saudara-saudari, inilah anakku. Amin. Inilah manusia yang di dalamnya aku mendapat perhentian. Amin. Yang di dalamnya aku mendapat kepuasan. Amin. Maka dikatakan inilah anakku yang berkenan. Berkenan. Amin. Saudara-saudari, seluruh manusia sebelum Yesus seluruhnya gagal. Tidak ada yang sukses. Ya, gagal. Saudara-saudari, tetapi di atas diri manusia Yesus, Allah mendapatkan kepuasan. Amin. Allah mendapatkan perhentian. Amin. Kita baca lagi satu ayat di dalam Matius 17 ayat yang kelima. Yuk bacakan. Matius 17 ayat yang kelima. sedang ia berkata-kata,
Tabor, ya, di mana Tuhan Yesus itu berubah rupa di dalam kemuliaan. Amin. Nah, ketika itu Petrus berkata, "Oh, karena di dalam kemuliaan itu Tuhan Yesus didampingi Musa dan Elia." Amin. Saudara-saudari, Musa dan Elia itu adalah tokoh besar orang Yahudi atau Israel. Musa sebagai yang mendapatkan hukum Taurat bagi orang Israel. Elia adalah nabi besar. Dialah nabi besar bagi orang Israel. Saudara, tetapi ketika Petrus berkata, "Wah, alangkah indahnya jika ada 3 kemah, satu untuk Musa, satu untuk Elia, Amen. satu untuk engkau." Oh. Apa yang terjadi? Bapa memutus perkataan Petrus. Bapa memutus perkataan Petrus. Dikatakan tiba-tiba awan itu turun, kemudian berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Inilah anak yang di dalamnya aku puas, aku Amen. berkenan, Amen. aku memiliki perhentian. Amen. Dengarkan dia. Amen. Jangan dengarkan Musa, Amen. jangan dengarkan Elia, Amen. apalagi nabi-nabi yang lain. Amen. Jangan dengarkan. Amen. Dengarkanlah dia." Amen. Saudara-saudari, kenapa? Karena Kristus itu kepuasan. Amen. Kristus itu perhentian. Amen. Haleluya. Maka saudara-saudari, ketika Tuhan Yesus dikatakan di kidung dia mati dan bangkit. Lahir apa saudara-saudari? Ciptaan baru. Ciptaan baru. Amin. Lahir Ciptaan baru. Amin. Saudara-saudari, ketika kita percaya Tuhan Yesus, maka kita menerima kepuasan Allah ini, menerima sang perhentian Allah. Haleluya. Maka kita menjadi ciptaan Baru. Amin. Kita menjadi ciptaan baru. Saudara-saudari, kita menjadi gereja. Amin. Gereja. Gereja itu ciptaan baru. Amin. Haleluya. Asal kita percaya Tuhan, dibaptis, kita menjadi Ciptaan. ciptaan baru. Amin. Ciptaan Haleluya. baru. Coba katakan, kalau kamu percaya Tuhan Yesus dan sudah dibaptis, kamu adalah ciptaan baru. Baru. Jadi kita ciptaan baru. Amin. Ketika Allah menciptakan manusia, dia puas. Amin. Tetapi saudara-saudari, ketika dia melahirkan kita kembali di dalam kebangkitannya, dia makin puas. Amin. Kita pun ikut makin puas. Amin. Saudara-saudari, kalau kita banyak berkidung, dibukti sukacita beroleh selamat. Wah, di sana tadi betapa berubah adalah Hidupku sejak Kristus di hatiku, riangnya bergolak melanda jiwaku. Sejak Kristus di hatiku. Ya, sejak Kristus di hatiku. Sejak Kristus di dalam rohku, di dalam hatiku, riangnya. Saudara-saudari, taman Amin. gembira Amin. menjadi milik kita kembali. Oh. Amin. 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 Coba beritahu lagi ya, karena ini harus sering diberitahu ya. Karena sering lupa. Sejak Kristus di hatimu, kamu gembira. Siap. Sekarang saya tanya lagi, dalam menjalani kehidupan kita sehari
cemas atau gembira? Lebih maju, mantap. Ya. Lebih maju. Sekarang langsung nggak ragu-ragu lagi. Gembira. Sejak Kristus di hatiku. gembira. Sejak Kristus di hatiku. Amin. tidak peduli suami kita mukanya kayak barongsai. Tidak peduli istri kita kayak kuntilanak. Dalam menjalani kehidupan kita harus teriak-teriak bergejolak dong. Gembira. Betul ya? Gembira ya saudara-saudari. Puji Tuhan. Saudara-saudari, ketika kita dilahirkan kembali, kita ini ada dalam keluarga Allah. Amin. Maka gereja itu adalah keluarga Allah. Mengapa demikian? Karena lahir kita ini anak Bapa. anak Allah. Amin. Saudara-saudari kita anak-anak Allah. Kita anak-anak Haleluya. kita anak-anak ya kita anak-anak Allah, saudara. Tapi hari ini kalau kita melihat orang di dunia ya, bekerja lalu memiliki asisten rumah tangga, yang gembira itu sebenarnya asisten rumah tangganya, ya kan? Yang gembira, saudara, yang menikmati, saudara. Maka kita harus apa? Oh tidak, yang gembira itu harusnya anaknya. Kita harus bergembira menjalani kehidupan karena kita anak-anak Allah. Maka saudara-saudari, gereja adalah perhentian Allah. Amin. Gereja adalah perhentian Allah. Adam, perhentian Allah. Israel, perhentian Allah. Tuhan Yesus, perhentian Allah. Amin. Saudara-saudari, dua di depan lambang, Tuhan Yesus menggenapkan semuanya. Amin. Dan hari ini kita ada 3 perhentian lagi, yaitu perhentian yang sejati, yaitu gereja, kerajaan 1000 tahun, dan Yerusalem. Tetapi saudara-saudari, untuk bisa masuk ke dalam perhentian selanjutnya, perlu menikmati perhentian yang hari ini, yaitu perhentian di dalam gereja. Karena itu gereja, ketika dilahirkan, itu menjadi keluarga Allah Amin. atau rumah Allah. Amin. Tadi waktu Salomo menakbiskan bait Allah, rumah Tuhan, di sana Allah menaungi rumah itu dengan kemuliaan. Hari ini, ketika Allah mendapatkan gereja sebagai rumahnya, maka Allah mendapatkan perhentian. Amin. Saudara-saudari, saya sampai hari ini masih ngontrak, jadi saya masih mengembara. Tetapi hidup saya memiliki perhentian. Di mana? Di dalam gereja. Amin. Jadi tidak peduli rumah kontrak, ya telat-telat bayar ya nggak apa-apa. Asal nggak diomelin yang punya aja. Ya. Nikmati terus. Amin. Nikmati. So kita bergembira. Kenapa bergembiranya? Bukan karena kita ngontrak atau punya rumah sendiri. Iya. Tetapi karena kita berada di dalam rumah Bapa. Amin. Jangan ketika mati baru ditulis telah berpulang ke rumah Bapa. Ya, kasihan. Rumah Bapa itu ya sekarang. Karena kita anak-anak Allah, Allah adalah Bapa kita. Amin. Maka rumahnya disebut rumah apa? Rumah Bapa. Amin. Dan kita berada di dalamnya. Jangan tunggu nanti kalau mati baru ke rumah Bapa. Ya. Ngapain? Kasihan. Kita hari ini berada di dalam rumah Bapa. Rumah
rumah, saudara-saudara. Itulah perhentian. Iya. Ya. Itulah perhentian. Siapa di sini yang kerjanya jauh-jauh? Kalau pulang, mungkin 2-3 kilo menjelang dekat rumah, itu sepertinya udah tiba di rumah. Iya. Dulu saya waktu pelayanan di Hall 3 itu kan butuh sehari. Kalau pulang itu setiap kali jam 11, jam 12 malam. Kalau sudah sampai di Ragunan, rumah saya waktu itu di Ganjung ya. Kalau sudah sampai Ragunan, itu serasa udah nyampe rumah, saudara. Hawanya udah sejuk, tenang. Padahal masih apa? Masih jauh. Nah, apalagi tiba di rumah. Wah, bisa berhenti dan istirahat. Damai. Amin. Rest in peace, ya kan? Jadi rest in peace itu bukan mati. Ya, bukan mati, bukan kuburan. Ya, sekali di kuburan dikatakan apa? Ini tempat peristirahatan. Sementara atau terakhir? Sementara. Alam kubur, alam barzah itu cuma sementara. Amin. Karena kita ada kebangkitan. Amin. Ya. Kalau terakhir kasihan betul tuh. Ya. Banyak pendeta kalau di pekuburan itu, bahkan di antara kita juga sering mengatakan kita menghantar saudari almarhum ini ke tempat peristirahatan terakhir. Lalu saya colek, sementara terakhir. Kamu jangan salah. Nanti orang-orang yang layak itu yang punya pengharapan semua. Aduh, perhentian terakhirnya kok dalam perut bumi. Gelap. Ya, dalam kegelapan. Ya. Itu tempat perhentian sementara. Haleluya. Bagi siapa tapi? Bagi yang percaya. Haleluya. Yang nggak percaya betul-betul terakhir. Ya. Karena apa, saudara-saudari? Itu kan perut bumi. Ya, Matius mengatakan rahim bumi. Ya, di rahim bumi intinya bumi itu kalau dibor kan panas ya. Nah, terakhir kan orang dilemparkan, kalau orang dosa dilemparkan ke mana? Lautan api. Ke lautan api. Ya. Jadi itu betul-betul tempat peristirahatannya terakhir. Ya, karena toh juga dilempar ke api. Maka jangan sering mengatakan tempat peristirahatan terakhir. Ya. Sementara. Ya. Puji Tuhan ya saudara-saudari. Amin. Maka gereja adalah rumah Allah. Jadi saudara-saudari kita harus suka di dalam gereja. Karena di dalam gereja lah ada kegembiraan. Amin. Gereja juga adalah manusia baru. Amin. Kalau Adam itu manusia lama, ciptaan lama. Tapi gereja adalah manusia baru, ciptaan baru. Mari kita buka di Efesus pasal 2 ayat 15. Ya. Efesus 2 ayat 15. Bacakan. Sebab dalam hatinya sebagai manusia dia telah mengetahui dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menjadikan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan begitu mengadakan damai sejahtera. Amin. Dengan kematiannya dia menciptakan manusia baru. Dengan demikian dia mengadakan damai sejahtera. Gereja sebagai manusia baru, tempat perhentian. Di mana ada tempat perhentian, di sana ada damai sejahtera. Haleluya. Saudara-saudari, gereja sebagai tempat perhentian Allah, di sana ada damai sejahtera. Amin. Damai. Amin. Kenapa damai, saudara-saudari? Karena gereja itu isinya orang yang telah diampuni. Amin. Ampunanmu bawa damai dunia. Ampunanmu bawa
orang yang memiliki damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari, kalau kita menjalani hidup sehari-hari, saya tanya, kita cemas atau damai? Syaratnya Dalam gereja. dalam gereja. Haleluya. Syaratnya dalam gereja. Jangan jawab damai, ya. Tapi tiap hari di rumah, di kantor, di sekolah, di kampus, nggak pernah hidup gereja, gigit jari, nggak ada damai. Ya. Ada sebuah kidungan, hidup di dunia berantakan, Allah himpun kita semua. Itu di mana tuh? Dulu kita mati di dunia. Suplemen berapa? Dulu kita mati di dosa, Ya, hidup di dunia dulu kita mati, berantakan. kita nyanyi dulu ya. Dulu kita mati di dosa. Ayo cari lagunya ya. Dulu Kita mati di dosa, hidup di dunia. Nah, kita coba cari. Kita bisa ya. Alih-alih kita semua ini. Suplemen 616. Suplemen 616. 616 ya. Erik jago ya. Tinggal cari. Harus bagi sekali. Ayo. Nih, kita nyanyi ya. Dulu kita mati di dosa, hidup di dunia berantakan. Allah bangkitkan kita semua, sama Kristus telah dituduh Yesus hidup kita semua. Hei, tengoklah saleh selamat. Kasih Tuhan mempersatukan tercapai perawakan luar Tuhan. Kompak serentak, kita Kristus terbahagia. Luas besar kata keduka, namun di bawah kasar terikat. Yesus himpun kita semua. Hei, tengoklah kau saleh selamat. Kasih Tuhan mempersatukan tercapai perawakan luar Tuhan. Bersama berduduk masanya, ini telah tersingkapkan. Kristus beda bagi banyak, menjadikan iblis malu teringat. Yesus himpun kita semua. Hei, tengoklah kau saleh selamat. Kasih Tuhan mempersatukan tercapai perawakan luar Tuhan. Yesus himpun kita semua. siapa yang menghimpun? Yesus. Maka tiap hari Tuhan harus dihimpun sama Yesus dan datang. Amin. Tiap hari Tuhan dia himpun kita. Amin. Dia mengatakan setelah dia memecahkan roti dan memberikan kepada murid-muridnya, dia berkata, perbuatlah menjadi aku. Ya. Amin. Peringatan yang sejati akan Tuhan adalah makan roti dan minum. Amin. Kita makan dari satu roti, kita makan dari minum dari satu cawan. Amin. Nah, kita dihimpun Amin. supaya apa? Tidak berantakan hidup kita. Ya. Kita dihimpun supaya enggak berantakan. Ada riang gembira, ada damai sejahtera. Amin. Selesai. Yang terakhir, gereja sebagai kerajaan Allah. Amin. Selesai. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, ketika dia menciptakan manusia segambar dan serupa dia, supaya dia berkuasa. Amin. Dominion. Amen. Ini bicara authority. Ini Amen. bicara kerajaan. Amen. Maka hari ini gereja
juga adalah kerajaan Allah. Amin. Gereja juga adalah kerajaan. Amin. Mari kita buka apa isi kerajaan itu, saudara. Iya. Roma pasal 14 ayat 17. Kita baca ya. Sebab kerajaan surga bukan soal Ayat 17. Amin. 3, 2, 1. makanan dan pakaian. Ya, isinya apa? Kerajaan Allah. Kebenaran. Damai sejahtera. Oleh Roh Kudus. Saudari, dalam kehidupan gereja sebagai kerajaan Allah, kita ada kebenaran. Amin. Benar terhadap Allah, benar terhadap diri sendiri, benar terhadap manusia saudara-saudari yang lain. Amin. Kita benar. Kemudian damai. Kita damai dengan Allah. Karena Kristus menjadi pendamai kita. Amin. Kita damai dengan diri sendiri. Kenapa kita menjadi orang emosionalan terus? Karena orang itu tidak damai dengan dirinya sendiri. Ya, nggak damai, nggak tenang. Maka sukanya marah-marah. Jadi kalau suaminya lagi marah-marah, bilang, kamu belum damai ya dengan dirimu ya. Kalau istrinya ngomel-ngomel, bilang, kamu belum damai dengan dirimu ya. Sorry. Ya. Harusnya kita dalam kerajaan Allah menikmati damai sejahtera. Amin. Lalu sukacita oleh Roh Kudus. Hari ini banyak orang sukacita bukan karena oleh Roh Kudus, karena gaji naik, ya. Karena usaha turun. Karena lapor Pak. Semua yang membuat sukacita ada hal di luar sana. Ya. Tapi di situ dikatakan sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita di dalam Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Rejoice in the Lord. Ya, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Karena sukacita di dalam Tuhan itu kekuatan. Amin. Kita menjadi orang yang tidak melihat situasi. Di dalam gereja pun juga demikian. Kita nggak sukacita karena Charles baik sama saya. Saya nggak sukacita karena si ini baik sama saya, enggak. Saya juga bersukacita bukan karena Sandy nggak baik sama saya, tapi karena saya sukacita karena Roh Kudus. Amin. Sehingga di dalam gereja kita nggak pilih-pilih orang. Amin. Kita nggak pilih yang kita senangi doang. Ya. Yang nggak kita senangi ya udah. Nah itu sukacita bukan oleh Roh Kudus. Saudara, sekali lagi kita melihatnya. Perhentian yang sejati hari ini ada dalam gereja. Amin. Kelak ada di dalam kerajaan surga. Dan sempurna di dalam Yerusalem baru. Ya, kita hari ini kan Yerusalem baru ya. Ini sebetulnya sama aja ya, Yerusalem baru. Perhentian Allah yang sejati adalah gereja. Amin. Adalah kerajaan surga. Adalah Yerusalem baru. Tetapi saudara-saudari, untuk bisa masuk ke dalam perhentian selanjutnya, Amin. yaitu kerajaan 1000 tahun, kita dalam hidup gereja harus memiliki sikap. Amin. Sikap kita bagaimana terhadap perhentian Allah, supaya kita bisa memasuki perhentian selanjutnya. Amin. Karena bisa-bisa kita sama seperti orang Israel, keluar dari Mesir, tetapi dibinasakan di padang gurun. Tidak masuk ke dalam perhentian. Ini sebagai peringatan kita. Mari kita melihat sikap kita, saudara-saudara. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-10 dan 11. Ibrani pasal 4 ayat 10 dan 11. Ini sikap kita yang pertama. 3, 2, 1.
berusaha. Amin. Saudara-saudari, berusaha. Hari ini kita berada di dalam perhentian Allah gereja. Itu tidak perlu usaha. Itu gratis. Diberikan kasih karunia. Kita mendengar Injil, kita percaya Tuhan, kita masuk dalam perhentian Allah. Amin. Tetapi saudara-saudara, untuk memasuki perhentian selanjutnya, perhentian yang lebih baik Amin. dari perhentian hari ini Amin. gereja, maka perlu apa? Berusaha. Berusaha. Saudara-saudari, ini beban saya hari ini. Kita telah berada dalam kehidupan gereja, baik sebagai keluarga Allah, umat Allah, sebagai manusia baru, sebagai kerajaan. Kita telah memasukinya. Tetapi saudara-saudara, ada perhentian sejati yang selanjutnya, yaitu kerajaan 1000 tahun. Karena itu saudara-saudara, hari ini kita harus berusaha memasuki perhentian itu. Amin. Masih tersedia Masih tersedia. satu hari perhentian. Amin. Dan kita harus berusaha memasukinya. Amin. Kita harus berusaha supaya apa tadi katakan? Supaya kita tidak Terhilang. tadi apa tadi tidak apa? Terhilang. Ayat 11. Supaya kita tidak seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan. Saudara, kalau saya melihatnya, ketika saya melayani lebih dari 25 tahun ini, saya tidak banyak melihat orang itu berusaha masuk. Lebih-lebih Dio 32, kayaknya pelan-pelan semua. Berusaha itu aktif atau nyantai, saudara-saudara? Nyantai. Aktif. Saudara hari yang usaha itu ya, sampai ke Kalimantan, sampai ke Palembang, aktif. Saudara. Kalau berusaha itu ya aktif, saudara. Kalau nggak aktif, harus mengaktifkan dirinya. Amin. Kalau saudara hari, wah di Balikpapan, di Banjarmasin ada cuan, tapi dia gini, apa? Rezeki itu ada apa namanya? Ada yang ngatur. Selalu. Ya. Bahkan ayat Alkitab, ketika tidur pun kita diberi roti, ya kan? Sudah. Santuy. Itu keselamatan awal. Betul. Tetapi untuk bisa memasuki kerajaan 1000 tahun kita harus berusaha. Amin. Setelah berusaha masuk, supaya kita punya kedambaan, aku mau masuk ke dalam perhentian selanjutnya. Amin. Karena di sini memang perhentian yang sejati, Amin. tetapi ada perhentian yang lebih baik dan terakhir lebih sempurna. Amin. Karena itu kita harus apa? Berusaha. Amin. Yang kedua, berusahanya pun harus apa? Lari. Amin. Ya. Lari, saudara-saudara. Amin. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 ya. 1 Korintus pasal 9 ayat 24. Amin. Di dalam kamu bahwa dalam belakang perhatian semua peserta turut lari, tapi bawahnya apa saja yang keadilan. Itu mereka begitu lemah sehingga kamu memperolehnya. Karena itu larilah. Larilah begitu rupa. Larilah begitu rupa. Amin. Larilah. Karena itu dalam kehidupan gereja kita perlu mulai menjadi orang yang berlari. Ya. Kalau sincan datang duluan, harus berlari. Amin. Kalau doa duluan, kalau nyanyi paling kencang sendiri. Amin. Kalau menginjil, berangkat duluan menginjil. Ya. Harus lari, saudara. Amin. Di
tidak bisa santai. Tidak bisa santai. Nanti kalau santai terserah. Nanti akan gigit jari. Ya, hamba yang dicampakkan ke tempat gelap, di sana terdapat rata dan ketan, itu hamba yang apa sih? Malas. Saya katakan pada anak saya kemarin ketika menasihati anak saya, di dunia ini tidak ada orang bodoh, tidak ada orang bodoh, yang ada orang malas. Hari ini di dunia tidak ada orang miskin, yang ada orang Malas. Saya beritahu anak saya, ini dua-duanya masih di sini dan masih segar. Tidak ada orang bodoh kecuali orang malas. Tidak ada orang miskin kecuali malas. Saudara-saudara, maka saya benci kemiskinan. Saya juga benci orang miskin. Kenapa? Malas. Apapun alasannya, malas. Maka ketika kita berlari, Amin. berusaha, Amin. Amin. maka kita akan apa? Dan nanti memperolehnya. Yang ketiga, kita bukan hanya berlari, tapi mengejarnya. Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 14 ya, baca. 3, 2, 1, yuk waktu saja. Mengejarnya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku menganggapnya. Tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi bukan hanya berlari, mengejar. Amin. Mengejarnya, saudara. Amin. Mengejar. Jadi mengejar itu seperti ini loh, saudara-saudari. Seekor rusa di Afrika itu ada sebuah cerita ya. Di Afrika itu kan hutan ya, hutan besar. Di dalamnya ada kijang. Ya, kijang itu tiap pagi dia harus lari kencang. Kenapa dia lari kencang? Supaya nggak dimakan. Ya karena di belakangnya ada singa lapar. Singa pun harus lari dengan kencang. Karena kalau dia nggak makan kijang itu, dia mati kelaparan. Nah ini namanya mengejar, saudara. Yang satu mengejar supaya nggak dimakan, yang satu mengejar supaya makan. Amin. Saudara. Hari ini hidup kita dalam gereja begitu nggak, saudara? Kalau aku nggak mengejar, aku nggak bisa masuk perhentian selanjutnya. Kita ada ketakutan itu nggak, saudara? Kita seperti kijang yang dikejar-kejar singa. Di dalam kehidupan gereja, kita harus punya sikap demikian. Amin. Sikap mengejar, Amin. berlari, Amin. berlari-lari pada tujuan. Kita ada tujuannya. Amin. Kita ada garis finisnya. Amin. Dan Paulus sampailah di garis finish. Kita baca ayat selanjutnya di dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8 ya. Ini Paulus finish. Kita punya contoh orang yang sampai finish ya. 2 Timotius 2 Timotius 4 ya, ayat 6 sampai 8. 3, 2, 1. Mengenai diriku, aku telah menceritakan sebagai terserah dasar kematianku sudah tetap. Aku telah menghadiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang Kepadaku
di dalam berusaha, di dalam berlari, di dalam mengejar, kita itu ada waktunya. Amin. Kalau kita nggak mati lebih dulu, seperti Paulus ini mati lebih dulu. Kalau nggak, Tuhan datang lebih cepat. Amin. Jadi ada waktunya, saudara. Iya. Ada waktunya. Iya. Dan Paulus bukan hanya berusaha, bukan hanya berlari, bukan hanya mengejar, dia setia sampai akhir. Amin. Dia setia sampai akhir. Saya sampai akhir juga masih mengejarnya. Amin. Saya belum sampai akhir, saudara. Betul. Saya belum berani menulis lisan saya dengan tulisan aku telah mencapai garis akhir. Paling yang bisa aku pesan istriku, kalau aku lebih dulu, tolong tuliskan tulisan Paulus ini kepadaku. Paling begitu, saudara-saudara. Tapi ketika Tuhan baca lisannya, maka aja Yudo ini sebelum udah nulis. Nanti kalau tulis tulisannya Paulus ini saya diomelin loh sama Tuhan. Sama Paulus juga protes. Ya, Yudo ini kerjanya cuma tidur, ya kan? Tidur, nongkrong, ya kan? Mau sampai ini saya enak aja. Moga saudara kita bersemangat. Amin. Ya. Berusaha. Amin. Berlari. Mengejar. Amin. Setia. Amin. Sampai akhir. Baru tulis lisannya. Ya, tulis sendiri nanti. Ya kan, sebelum dicabut nyawanya kalau kita meninggal lebih dulu, nulis sendiri. Ya. Jangan minta nulis orang lain. Ya. Semoga kita setia. Amin. Maka setelah kita punya sikap demikian, sekarang apa yang harus kita lakukan di dalam gereja? Pertama, kita harus mengasihi Tuhan. Amin. Saudara-saudari, kita harus mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita bersekutu dengan Dia. Setelah kita bersekutu dengan Dia, Dia ngapain saudara? Mewahyukan. Dia berbicara. Amin. Dia bicara kepada kita. Dia mewahyukan dirinya kepada kita. Amin. Maka untuk mengasihi Dia, ambillah Alkitab. Ya. Amin. Tapi ketika keempat ya yang saya berikan tadi ya, sikap kita itu coba di rumah di doa bacakan. Amin. Supaya betul-betul kita berusaha, kita berlari, kita mengejar, kita sampai akhir. Amin. Betul-betul kita mengejar. Maka mengasihi Tuhan juga adalah mengasihi firman-Nya. Amin. Tuntutlah firman Tuhan. Amin. Ada FAKP dibeli, dituntut saudara-saudara. Iki apa tuh iki? Jangan tiap kali suruh bagi nikmat sulit. Gitu, saudara-saudara. Tuntut, kejar, berusaha. Amin. Lari. Amin. Nanti ke gereja, hidup gereja langsung. Aku terima terang, aku terima wahyu. Amin. Nih saudara-saudari. Amin. Wahyu yang aku terima. Gitu. Jadilah nabi. Di dalam gereja jadilah nabi. Juru bicara Allah. Amin. Betul sabda. Amin. Demikian saudara-saudara. Bukan di dalam gereja dari datang sampai terakhir bengong. Enggak. Tunggu. Demikian. Kenapa enggak pada tapi nggak terima wahyu, nggak terima pembicaraan Allah? Tapi seperti Imam Eli, firman Tuhan jarang. Lampu baik Allah hampir padam. Udah firman Tuhan jarang, terangnya apa itu namanya? Remang-remang. Ya, tempat paling berbahaya di dunia ini kan tempat remang-remang. Nggak ketawa kan? Tempat remang, ya. Moga kita mengasihi Tuhan dengan mengasihi firman.